Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Galang Mardika Channel, yang mana channel ini akan membahas tentang info-info seputar kesehatan dan ilmu-ilmu terupdate seputar dunia kesehatan. Jangan lupa ikuti channel ini, klik like, subscribe, and komen, dan jangan lupa share ya. Ikuti terus. Ya, untuk video ini saya akan membahas tentang coronavirus, struktur dari coronavirus dan cara untuk pendeteksiannya. Untuk kita ketahui, coronavirus adalah virus RNA, yaitu ini adalah benang RNA-nya. Kemudian ini adalah nukleokapsid, ini adalah membran, dan ini spike. Spike itu fungsinya untuk virus itu menempel pada dinding host. Untuk yang sering kita ketahui, untuk deteksi coronavirus ada dua cara yang lazim kita dengar, yaitu adalah rapid test dan PCR. Apa sih perbedaan dari rapid test dan PCR? Untuk rapid test ini adalah kaset dari rapid test, kasetnya seperti ini. Rapid test ini sampelnya adalah darah. Kemudian yang dideteksi adalah antibodi atau respon imun tubuh. Kemudian waktu pemeriksaannya 15 menit sampai 30 menit ini sudah jadi. Sedangkan akurasi dari rapid test ini adalah sekitar plus minus 80%. Untuk tempat pemeriksaannya bisa dilakukan di klinik ataupun di puskesmas. Puskesmas ini sudah bisa, tidak diperlukan laboratorium khusus. Sedangkan untuk PCR ini sampelnya adalah swab tenggorok. Swab hidung, atau juga bisa dari sputum atau cairan bal. Sedangkan yang dideteksi adalah gen, yaitu gen dari virus itu sendiri. Bisa dari benang RNA, dari nukleokapsid, spike, maupun dari membrannya. Sedangkan untuk waktu pemeriksaannya ini bisa 1-3 hari. Ini gen. Jadi rapid test itu memang lebih cepat daripada PCR, karena hanya waktu 15 menit sampai 30 menit rapid test sudah keluar hasilnya. Sedangkan akurasi untuk PCR ini bisa lebih dari 95%. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan PCR sebagai gold standar karena akurasi lebih dari 95% dan yang diperiksa adalah gen dari virus corona itu sendiri. Sedangkan tempat pemeriksaannya harus menggunakan laboratorium biosafety kedua atau biosafety level kedua, yang mana laboratorium ini harus dilengkapi dengan biosafety cabinet dan menggunakan HEPA filter. Selanjutnya kita akan menggambar kurva dari respon imun tubuh. Untuk diketahui, respon imun tubuh terhadap coronavirus ini ada dua, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Ini G. Ini G. Ini untuk rapid test. Sedangkan untuk PCR, yaitu menggunakan yang dideteksi adalah gen dari virus itu. Ini untuk PCR. Saya akan mencoba menggambarkan kurva kenaikan dari imunoglobulin dan dari virus itu sendiri. Ini adalah hari, 0 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Untuk imunoglobulin M, dia akan
naik dari hari ke-7 sampai ke hari ke-14 puncaknya dan kemudian akan turun. Ini adalah imunoglobulin M. Sedangkan untuk imunoglobulin G, dia akan mulai naik dari hari ke-14 dan akan naik ke hari selanjutnya. Ini adalah imunoglobulin G. Jadi ketika kita akan melakukan rapid test, kita harus tahu itu hari keberapa. Jika hari 0 sampai hari ke-7, maka rapid test itu tidak akan memberikan hasil yang sebenarnya. Karena IgM dan IgG itu, terutama IgM, baru naik mulai hari ke-7 sampai hari ke selanjutnya. Kemudian untuk PCR, dia sudah bisa mendeteksi virus corona itu mulai hari ke 0 hari PCR, 0 hari atau hari pertama sampai hari ke-14. Hari ke-14 dia sudah mulai akan turun. Ini adalah virus corona. Jadi ketika kita akan melakukan pemeriksaan PCR, maka harus dilakukan pada hari ke PCR itu harus dilakukan pada hari ke pertama sampai ke 14 hari. Maka coronavirus itu akan terdeteksi. Ya, setelah kita memahami kurva ini, kita sudah semakin mengetahui kapan harus melakukan tes PCR dan rapid test. Di lapangan banyak terjadi hasil PCR test positif dan rapid test negatif. Apa itu maksudnya? Ketika PCR test positif dan rapid negatif, maka itu dilakukan dari hari ke 0 sampai hari ke-7. Jadi imunoglobulin M belum sempat terbentuk. Jadi alat rapid test belum bisa mendeteksi dari antibodi itu sendiri. Sedangkan jika PCR negatif dan rapid test positif, kemungkinan besar pemeriksaannya itu dilakukan setelah hari ke-14. Terjadi kenaikan dari imunoglobulin G dan imunoglobulin M sudah mengalami kenaikan. Sedangkan coronavirus itu sendiri sudah mengalami penurunan karena sudah terbentuk antibodi yang kuat. Kemudian untuk hasil PCR positif dan rapid test positif bisa terjadi apabila diperiksa antara hari ke-7 sampai hari ke selanjutnya, yaitu si COVID ini akan terdeteksi oleh PCR dan rapid juga akan mendeteksi, karena setelah hari ke-7 seperti yang saya katakan tadi, IgM ini sudah akan mengalami kenaikan. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin tahu tentang PCR dan rapid test ini dan bisa menentukan kapan kita harus periksa rapid dan kapan harus periksa PCR. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman. Dukung terus video ini ya. Ciao.